Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Salam hormat dan ta'zim kita semua kepada Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai, Al-Ustadz Syekh Hasbul Husni, serta para alim ulama yang berhadir di majelis yang terhormat ini. Mohon maaf dan ampun saya ke Allah kalau saya kurang pandai memuliakan dan menempatkan tuan-tuan sekalian para masyayikh di tempat yang paling baik. Salam hormat dan ta'zim kita kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Kapolres dan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Serdang Bedagai, termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai, Al-Mukarram Ustadz Zulkifli Sitorus, Bapak Ibu para guru, para muallim, para muallimah, para ustadz yang hari ini hadir dalam halal bihalal dan pembukaan rapat kerja daerah Al-Wasliyah Kabupaten Serdang Bedagai. Seluruhnya yang sama kami hormati. Bersama saya hadir hari ini beberapa orang pengurus wilayah Al-Wasliyah. Ada Korda Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, Pak Azmi Yuli Sitorus, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra Sumatera Utara. Silakan berdiri Pak Azmi. Hadir juga Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Ustadz Abdurrahman Hasibuan, SPDI. Saya juga dikawani Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Haji Juwarno, Wakil Bendahara Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Juga Ketua dan Sekretaris Majelis Pendidikan Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Ustadz Darwis dan Ustadz Ruslan. Silakan berdiri Ustadz. Salah seorang fungsionaris pimpinan wilayah Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara, sahabat Zubaidah Khan. Silakan berdiri sahabat. Oh iya, saya sama El Kadim dia. Instruktur saya Bang Jul sama Kak Sugiyati. Instruktur kami berdua. Dan kita semua yang berhadir. Mohon maaf, anak-anak kami sekalian. Di belakang sana suara saya dengar nggak ya? Dengar ya? Alhamdulillah. Pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri. Wa hadzal yaum yaumus salatin min syahri Syawal. Hadzal akhir min Syawal. Ini hari terakhir bulan Syawal. Mungkin masih ada yang puasa terakhir nih di ujung-ujung. Selamat berpuasa yang terakhir bagi yang masih menjalankan. Bagi yang sudah hari raya, selamat hari raya 2 kali. Mohon maaf kalau kami pengurus wilayah dan semua perangkat organisasi ini selama menjalankan tugas dan amanah sebagai pimpinan, pelayan, sekaligus hamba sahaya organisasi ini, kalau kami kurang mampu menjadi pengurus yang baik, kalau ada yang keliru dari pekerjaan-pekerjaan kami mengurus organisasi ini, maafkan kami. Kalau ada yang kurang, bantu kami untuk menyempurnakannya. Persis sama kayak slogan restoran Padang, kalau makanannya enak, sampaikan kepada orang lain. Kalau tak enak, kasih tahu sama kami.
Kalau saya, Ustadz Dauli, Ustadz Jainal, dan seluruh perangkat organisasi, Ustadz Darwis, Ustadz Ruslan, belum mampu kami mengurusin kita semua, baik lembaga pendidikan, dakwah, sosial, maupun pekerjaan-pekerjaan organisasi lainnya, tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Bantu dan tolong kami untuk bisa kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini sama bersama. Yang kedua, selamat rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah hari ini bagian dari amanah organisasi yang mesti dijalankan oleh struktur organisasi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan strategis organisasi sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa pesan penting saya kira terkait dengan rapat kerja yang mau saya sampaikan, menyesuaikan dengan tema yang diangkat oleh panitia. Pertama, tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian, kita ini organisasi besar, lahirnya sebelum merdeka, terbiasa hidup dalam kesusahan, juga tidak alergi dengan penderitaan, tapi juga mampu hidup berkompetisi dalam situasi apapun. Kelahiran kita sebelum merdeka menunjukkan bahwa para pendiri Wasliyah punya semangat untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita lahir tahun 30, persisnya 30 November. Dan sampai hari ini kita masih terus menjalankan kerja-kerja organisasi kita. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita adalah pusat kaderisasi organisasi ini. Kaderisasi organisasi dimulai dari lembaga pendidikan terendah yang kita urus, dari mulai ibtidaiyah, bahkan madrasah diniyah ta'miliyah, bahkan barangkali pendidikan anak usia dini. Pusat kaderisasi kita mulai dari situ, baru kemudian secara berjenjang kita lanjutkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Pusat-pusat kaderisasi itu hari ini salah satu yang terbesar ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak kurang 124 madrasah dan sekolah yang hari ini ada di bumi Serdang Bedagai ini. Dan itu menjadi satu dari sekian banyak tempat di mana Wasliyah menjadi mayoritas penduduknya di kabupaten tertentu itu, termasuk hari ini di Serdang Bedagai. Kenapa kita menjadikan sekolah sebagai pusat kaderisasi kita? Karena lewat sekolahlah kemudian kita menanamkan pemahaman, memberikan pengetahuan, mereorganisasi kaderisasi kita ke depan dengan menyiapkan mereka ilmu yang cukup. Kita ajari mereka surah As-Saff 10-11 agar mereka tahu bahwa berjihad itu tidak hanya harus hadir di medan perang kalau kita tidak punya kemampuan. Berjihad itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, juga bisa dengan doa. Kita-kita yang tidak punya harta berlebih, maka bangunlah jihad kita dengan senantiasa memanjatkan doa agar semua pengurus organisasi ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bantulah dengan doa. Fa inna du'a mukhul ibadah. Karena doa itu adalah kunci ibadah. Bantu kami semua ini, duhai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agar apa yang menjadi misi organisasi ini bisa kita jalankan dengan baik. Seberapa besar pun kekuatan yang kita miliki, seberapa banyak pun uang yang kita punya, kalau doa tidak mengalir dari bibir para kader, para tokoh, para aktivis, para pelajar, para guru Wasliyah yang ikhlas, Allah nggak akan bantu kita dengan kemudahan-kemudahan. Saya mempercayai itu. Saya meyakini bahwa Wasliyah sampai hari ini hadir, bisa melaksanakan tugas dan fungsinya karena doa orang-orang ikhlas masih banyak di organisasi ini. Organisasi ini mesti kita urus dengan sebaik-baiknya. Karena pemahaman pendidikan itu kita mulai dari sekolah-sekolah dan madrasah kita. Yang kedua, masjid dan majelis ta'lim adalah pusat gerakan kita.
Para ulama-ulama kita dulu tidak pernah jauh dari masjid dan tidak pernah jauh dari jamaah. Mereka ada di masjid dan mereka ada di tengah-tengah jamaah. Gerakan itu mereka bangun dari masjid, sama seperti filosofinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun gerakan dari masjid. Kalau hari ini banyak kader-kader wasliyah, para pengurus wasliyah jarang kelihatan di masjid, tidak kelihatan di majelis ta'lim, maka saya meyakini pada waktunya nanti organisasi ini pun akan tinggal kenangan. Karena gerakan kita ada di situ. Ciri organisasi gerakan itu, kalau meminjam istilah beberapa pakar mengacu kepada apa yang terjadi pada bangsa ini, salah satu ciri organisasi pergerakan itu arahnya jelas. Arah yang jelas itu cuma masjid. Karena di situ ada pertautan antara seorang hamba dengan Tuhan. Ada jamaah yang kita bangun di situ. Kita tidak mengenal kasta di situ. Kalau ketua wilayah wasliyah sekalipun masuk ke masjid, datangnya terlambat setelah iqomah, tidak ada tempat bagimu di depan. Kau ambil posisi di belakang. Kendati pun kau cuma seorang OB atau cleaning service di madrasah wasliyah, tapi kau hadir di awal waktu, maka posisimu ada di depan. Jamaah itu dibangun karena kita sering bersama, karena sab-sab yang kita buat rapi dan tersusun dengan baik. Kalau hari ini jamaah kita masih berserakan, jangankan secara fisik, mungkin saja hati-hati kita pun masih terasa berjauhan. Bagaimana mungkin kita bisa membangun gerakan dan dakwah secara lebih baik ke depan? Karenanya saya harap, saya mohon, kalau ada sekat-sekat perasaan di antara kita, nggak usah baper-baper kali lah mengurusin wasliyah ini. Jangan banyak kali bawa perasaan. Kalau pas waktunya ada kegiatan, kebetulan panitia lupa mengundang, bersyukur saja sama Allah. Kalaupun datang undangan, wajib aku datang. Kalau tak datang undangan, ya sudahlah, berdoa dari kejauhan. Jangan lantas merasa bahwa aku sekarang tak lagi dianggap sebagai orang wasliyah karena sama sekali nggak pernah diajak masuk ke al-wasliyah. Mengurusin wasliyah ini mintanya cuma ridho Allah saja, bukan ridho ketua wilayah, apalagi ridho pengurus daerah. Baik-baik saja ngurusin wasliyah ini. Kalau pas lagi dapat jabatan, syukuri jabatan dan berikan jabatan itu ada manfaatnya bagi jamaah ini. Kalau pas lagi jadi kepala sekolah, urusin sekolah bagus-bagus. Susun target serapi mungkin agar capaian-capaian bisa maksimal. Dan ikuti aturan organisasi yang sudah berjalan. Besok kalau sudah nggak jadi kepala sekolah lagi, ya sudah, percayakan kepada kepala sekolah yang baru. Di kita ini ada penyakit, harus awak yang mengurusnya baru betul semua. Dan gak pernah percaya kalau orang lain yang menjalankannya. Seolah-olah kalau orang lain yang melaksanakannya pasti gak akan mencapai target yang diharapkan. Buang perasaan itu. Karena boleh jadi sehebat-hebatnya kita, orang lain yang selama hari ini gak pernah kita anggap hebat, punya pikiran jauh lebih hebat dari kita, hanya karena belum pernah dikasih kesempatan. Sama juga hari ini banyak calon anggota DPR datang kemari. Kasih kesempatan kepada kader-kader wasliyah ini agar mereka bisa mengurus jamaah ini, agar mereka bisa mengurus umat ini. Belum tentu juga kalau kita serahkan kepada kader di luar wasliyah lebih bagus atau lebih buruk, tapi paling tidak kalau ada kader-kader kita, maka berikan ruang dan kesempatan kepada mereka. Setuju? Tapi sarannya jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim. Itu rumah kita. Itu tempat kita. Kalau mendengar cerita zaman dulu, Tuan Arsad di mana menjumpainya? Di majelis ta'lim. Syekh Mahmud Syihabuddin di mana menjumpainya? Di masjid dan majelis ta'lim.
Para masyayikh kita yang sudah mendahului kita, di mana kita menjumpainya? Di majelis taklim dan di masjid. Karena disitulah pusat gerakan itu. Kalau saat ini misalkan kita khawatir dengan begitu banyaknya virus-virus yang merusak akidah umat ini, ada faham-faham yang mencoba membawa umat kita kepada pemikiran-pemikiran liberal, maka sesungguhnya para muallim kita, para ulama kita itu ada di masjid. Mereka yang kemudian meluruskan akidah umat ini. Kalau kita jauh dari masjid, makanya hari ini saya ingin kita semua, ini yang hadir ini sebagian besarnya ustaz-ustaz ini, para muallim. Mohon maaf saya kalau ini bagian dari otokritik saya dan untuk kita semua sesungguhnya. Kita tidak sedang membincangkan orang lain, kita sedang membincangkan diri kita sendiri. Berikutnya, tuan-tuan sekalian, Wasliyah kita ini hadir sebagai solusi pemecahan masalah. Syekh Muhammad Yunus memberi nama Al-Wasliyah karena ada begitu banyak ragam perbedaan di tengah-tengah umat yang bisa memecah belah. Beliau kemudian minta ke Allah agar diberikan sebuah nama yang bisa membangun jembatan di antara perbedaan-perbedaan itu. Maka muncullah namanya Al-Wasliyah, yang memperhubungkan. Logikanya, tidak mungkin ada organisasi kecil bisa mendamaikan organisasi besar yang lagi bertengkar. Sejak awal, para ulama sudah menginginkan Wasliyah ini hadir sebagai organisasi besar. Paham tua dan paham muda sebagai representasi organisasi besar didamaikan oleh Wasliyah. Kira-kira Pak, kalau bertengkar mahasiswa semester 3 dengan mahasiswa magister calon penyandang gelar master, mungkinkah yang mendamaikannya anak tamatan SMA? Nggak mungkin, mesti cari yang doktor. Jadi kalaupun ada ormas-ormas lain, ini masih S2 semua nih, yang S3-nya Wasliyah. Itu pikiran para ulama waktu itu. Kami hadir sebagai solusi. Karenanya kita kader-kader Wasliyah ini jangan banyak buat masalah. Tugas kita menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana pula kita mau menyelesaikan masalah kalau di internal kita pun sangat sering terjadi masalah. Jangan hanya karena jam pelajaran yang bergeser atau berkurang, lantas bikin surat kepada ketua umum, ketua wilayah, ketua daerah, ketua cabang, bahkan sampai ke dinas pendidikan di mana-mana. Ada. Karena merasa dikurangi jamnya. Kalau ada penurunan capaian dari yang kita kerjakan, harusnya kita mengevaluasi. Jangan-jangan kinerja saya tak maksimal kali ini. Evaluasi dulu. Memang sekarang banyak Bang Jul yang bersurat, ber-WA dan segala macam ke ketua wilayah dan ke ketua daerah. Apalagi kalau sudah mau ada pemilihan kepala sekolah, pemilihan ketua cabang, pemilihan ketua daerah. Semua calon lain salah semua, seolah-olah ahli neraka mereka semua. Nggak ada yang betul. Cuma dialah dan calon-calonnya yang betul. Makanya jangan jadi penganut mazhab membenarkan semuanya. Mesti dipilah-pilah dulu. Kalau salah, ya disalahkan. Kalau benar, ya kita benarkan dan kita dukung sama-sama. Jadi kita ini pembuat solusi. Dulu saya ingat, di awal-awal Ustaz Dauli jadi ketua PD, tak mau bupati datang kemari, musyawarah dan acara. Betul ya? Betul. Aku pun tak mau marah-marah sama bupati, biasa aja aku anggap. Karena saya yakin bahwa saya ini solusi maker, bukan pembuat masalah baru. Kalau yang lalu ikuti tidak cakap kawan-kawan nih, banti aja ketua, hajar aja ketua, kata. Apa nggak berserakan kita semua hari ini? Apa yang mau dibanti, apa yang mau dihajar? Kita ini solusi maker. Kita ini pembuat solusi, bukan pencipta masalah. Ya Alhamdulillah hari ini hubungan Ustaz Dauli juga udah baik. Ya kalaupun setelah baik-baik ini, ya kita mintalah nanti digeser aja Kakan Kemenak Sergeni ke Medan, biar Kakan Kemenak Sergeni Ustaz Dauli Damanik. Ampun. Itu
biasa-biasa saja. Jadi kalau merespon sebuah masalah, menurut saya tidak harus juga dengan cara-cara yang ya kadang-kadang kita pasti emosional lah. Tapi mesti tetap rasional berpikir agar kita bisa jelas menentukan solusi yang mau kita ambil. Dari ulama-ulama kita dulu tuh begitu. Jadi kalau baca riwayat mereka itu luar biasa, pasti jadi solusi semuanya. Nggak ada yang bikin masalah. Tuan-tuan sekalian, pesan berikutnya. Wasliyah ini bukan partai politik. Al-Wasliyah ini bukan partai politik. Tapi Tuan Arsyad ngajarkan sama kita dalam bukunya. Wasliyah ini punya dua ladang besar yang menjadi jihadnya. Ladang politik, ladang dakwah yang tidak bisa dipisahkan. Kalau besok ada kader-kader Wasliyah yang jadi politisi, maka mereka punya tanggung jawab untuk berdakwah di lapangan politik, memastikan bahwa para politisi ini bekerja dalam pekerjaan politik tetap prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengambil hak orang lain, memperjuangkan kepentingan umat, dan tetap istiqomah dalam sikapnya mengabdi kepada Allah, tidak goyah hanya karena jabatan. Hari ini ada selamat datang Ustaz Afan, Porda Wasliyah Sergei Tebing, Wakil Bendahara. Ketua MP sama Sekretaris MP lagi ikhtiar Partai Gelora Serdang Bedagi dan Sumut. Ustaz Firman lagi ikhtiar P3 di Kota Tebing Tinggi. Ustaz Azmi Yulis Torus Gerindra dari sini. Penasihat kita Bang Joni Nasdem. Bisa jenal nggak kan? Kak Sugiyati instruktur saya P3 lagi ikhtiar ke Sumut. Siapa lagi? Ali Amran. Di Wasliyah inilah hebat. Ustaz Samsul P3. Jangan diambil P3 semua Bang Firman. Ini enaknya Wasliyah kita. Karena kita bukan partai politik, maka ruang dalam anggaran dasar kita memberikan kesempatan kepada sebuah kader untuk ikut berijtihad politik dengan partai politik yang diyakininya. Silahkan mau partai politik apapun. Hari ini nggak ada partai politik terlarang di Republik ini. Semua partai politik yang ikut pemilu itu semuanya legal berdasarkan undang-undang. Silahkan saja. Pengurus wilayah dalam rapat koordinasi wilayah 12 dan 13 Februari yang lalu sudah membuat garisan bahwa kepada semua calon-calon anggota legislatif keluarga besar Al-Wasliyah, kalau mereka mencalon di kabupaten kota, maka mereka mesti didiskusikan dengan pengurus daerahnya. Kalau di level provinsi, maka provinsi dan daerah harus mendiskusikannya. Kalau di level pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat harus ikut mendiskusikannya. Kita bicarakan bagus-bagus agar dakwah politik ini juga ke depan bisa dimainkan oleh kader-kader kita ini. Bapak Ibu sekalian, kalau tak kita yang percaya dengan kader kita, apa mungkin kader organisasi lain percaya sama kita? Nggak ada itu. Kita yang mesti percaya dengan kader-kader kita ini. Mau dari partai politik manapun dia berangkat, kita berikan kepadanya kepercayaan untuk bisa mengurusin urusan bangsa dan negara ini. Setuju? Saya nggak berani nyebut-nyebut nomor namanya karena saya nggak hafal juga sampai hari ini. Nanti kita bawa dalam rapat khusus yang kita lakukan untuk itu. Memastikan bahwa kita mesti hadir membantu teman-teman kita ini. Bapak-bapak sekalian, situasi berubah. Kalau zaman dulu ada pikiran bahwa organisasi ini jangan terlalu masuk jauh ke wilayah politik praktis. Tapi hari ini kita merasakan kalau kita jauh dari lingkar itu semua, kita bisa nggak kebagian apa-apa dan nggak mendapatkan atensi dari pemerintah. Karenanya menurut saya apa yang hari ini sudah dilakukan oleh Bang Azmi, ini acara hari ini sebagian sumbangannya Bang Azmi sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Makasih Bang Azmi. Iya. Mesti sering-sering abang bikin ini. Dari Bang Azmi.
Siapa lagi yang anggota DPR incumbent? Sering-sering buat. Bagi yang belum, jangan paksa orang tuh buat macam buat Bang Azmi, nggak mampu pasti. Oh, Pak Azmi semalam diundangnya kami semua. Dia bikin acara sosper, dibagi-baginya kami, ada cenderamata dan lain sebagainya. Pak Firman bikin juga lah. Firman ini belum jadi anggota DPR. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan pekerjaan seperti pekerjaannya Bang Azmi Yuli Sitorus? Tugas kita hantarkan mereka semua, dan tahun 2024 start, mereka mesti tanggung jawab ngurusin organisasi ini ke depan. Oh iya. Siapa nama Firman ya? Kalau nggak kalian yang guru-guru tetap jadi guru aja. Yang guru tetap jadi guru. Nggak usah heboh dengan urusan politik, heboh saja dengan kegiatan mengajar. Kita cukup memastikan bahwa kita bantu seluruh kader ini diam-diam. Gak usah juga besok naikkan sepanduk PC Al-Wasliyah Serampah mendukung Pak Joni Walker. Gak usah. Gak perlu sepanduk itu naik. Tapi pastikan bahwa semua pengurus cabang, semua pengurus ranting, semua guru-guru, semua aktivis Wasliyah memberikan suaranya kepada penasihat Wasliyah. Contoh misalkan. Jadi gak usah heboh-heboh naik sepanduk, besok bikin viral video kami mendukung Ziano, pret, nggak perlu, nggak harus. Lebay sekali kita itu yang begitu-gitu, nggak usah. Cara masuk. Jadi kita ini organisasi independen. Kita tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik manapun. Kita bukan menjadi underbow partai politik manapun. Dan saya sendiri sebagai ketua, Ustadz Dauli Damanik sebagai ketua, kami para ketua-ketua organisasi ini sudah teken kontrak langsung atau tidak langsung, tidak akan pernah menjadi bagian dari pengurus partai politik manapun. Saya juga enggak, karena saya ingin memastikan bahwa semua kader-kader Wasliyah yang berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu nyaman mereka menjalankan tugasnya sebagai aktivis partai politik. Kemarin saya ditawari banyak sekali oleh hampir semua partai, menawari, udahlah Ketua Al-Wasliyah ini cocoknya jadi anggota DPR RI dari Sumur 1, Medan, Serdang Bedagai, dari Serdang, Tebing Tinggi. Saya kira hampir semua partai datang. Pak Amin Rais datang, Pak Anies Mata, Pak Rapidin Simbolon, Bang Zulkifli Hasan, apa lagi? Kemarin partai Bang Ijek. Saya bilang, sudahlah ketua-ketua, saya ini ketua Al-Wasliyah, biarkan saya mengurus jamaah ini. Tanggung jawab saya belum selesai. Baru jalan 3 tahun mengurusin organisasi ini. Dan PR masih banyak. Sekolah-sekolah kita masih banyak yang perlu kita perhatikan. Bang Azmi, ini sekolah-sekolah Wasliyah Bang tengok-tengok. Kalau ada dana-dana hibah bansos itu ke sekolah Wasliyah semua dulu bikin tahun ini. Jangan kemana-mana. Cek dulu mana sekolah-sekolahnya. Kalau Kak Sugiyati belum provinsi, tapi mana tahu ada kabupaten, kita titip sama Kak Sugiyati. Ini kan ada P3, ada Gerindra. Gak usah banyak-banyak Bang, ada 124 sekolah kita. Kita pasang target, 5 tahun ini mesti selesai kita. Kalau nanti terpilih 5 tahun ini selesai kita buat semua. Tidak boleh lagi ada casing sekolah-sekolah kita memprihatinkan dan menyedihkan. Tidak boleh lagi ada muncul di Facebook, di YouTube, di media sosial, sekolah-sekolah kita tampilannya jelek. Minimal fisiknya mesti kita perbaiki semua. Siapa yang bisa melakukan itu? Cuma 2. Kalau enggak bupati selaku pejabat eksekutif, anggota dewan. Selebihnya kalau kita patungan, ini pun sekarang misalkan, saya suruhlah kotak jalan ini misalkan, paling-paling terkumpul 5-10 juta. Tapi kalau anggota DPR yang datang kemari, langsung selesai 200-300 juta barangkali bisa diselesaikan. Itu PR bagi teman-teman yang hari ini ikhtiar. Dan kalian jangan macam-macam sama Wasliyah ini, kuingatkan. Serius. Yang macam-macam sama Wasliyah ini kualat, betul. Kalau kalian bantu aja. Bang Jul pun, abang walaupun sekarang gak akan kemenak, bukan berarti PR abang gak ada. Tetap juga PR abang ada. Aku sampai kapanpun abang tetap instrukturku. Dan abang punya tanggung jawab itu semua. Kalau enggak nanti didoakan orang